Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan beberapa karomah wali-wali yang majdub. Pertama, Muhammad al-Majdub. Muhammad al-Majdub adalah kekasih Allah yang dianugerahi banyak sekali karomah yang aneh-aneh dan menakjubkan. Antara lain, beliau ini termasuk aulia yang suka melenyapkan kemaksiatan dari diri orang lain dengan caranya sendiri. Setiap kali bertemu orang lain yang hendak berbuat maksiat, dipukulnya dada orang itu. Dan anehnya, keinginan maksiat itu serta-merta lenyap dari dalam hatinya. Dan jika pukulan itu ditangkis, maka tangan orang yang menangkis akan lumpuh seketika itu juga. Ia wafat pada abad ke-10 Hijriah dan dimakamkan di kompleks pemakaman Masjid Syahawa di luar Babul Futuh Mesir. Kemudian ada juga seorang wali majdub yang bernama Muhammad bin Qadhi al-Majdub. Muhammad bin Qadhi ini banyak berdiam di Masjid Jami al-Malik al-Dhohir dan tinggal di daerah Qaum. Beliau dianugerahi kasyaf yang sangat terang dan mengagumkan, sehingga bisa mengetahui isi hati orang yang berdiri di hadapannya dan dapat mengungkapkannya dengan sangat jelas, meskipun orang tersebut sama sekali belum mengatakannya. Jika di dalam hati para santrinya terlintas sesuatu atau ingin mengerjakan sesuatu, maka beliau langsung mengetahuinya dan segera mengutus salah seorang di antara mereka untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan agar meneruskan atau menghentikan keinginannya itu. Kemudian wali majdub yang selanjutnya bernama Muhammad al-Majdub al-Misri. Berkata Al-Munawi, di antara karomahnya ialah setiap kali anaknya yang bernama Zainal Abidin hendak berbuat sesuatu yang melanggar syariat, maka didatanginya dan dilepaskan surban dari kepalanya. Lantas disuruh mengembalikan surban itu pada posisi semula. Muhammad al-Misri wafat di Mesir pada awal abad ke-11 Hijriah. Kemudian wali majdub yang selanjutnya bernama Muhammad Bahauddin al-Majdub. Adalah seorang wali soleh yang banyak memiliki mukasyafah. Tak pernah sekali saja kasyafnya itu meleset dari kenyataan. Ketika memberitahukan akan ada pejabat yang dicopot, maka keesokan harinya atau paling lama seminggu setelah itu, khabar itu benar-benar terjadi. Imam Asy-Sya'rawi suatu ketika menghadiri undangan walimah bersama Syekh Bahauddin. Tiba-tiba saja, Syekh Bahauddin mengangkat guci berisi air dan memukulkannya ke dinding. Imam Asy-Sya'rawi berkata, akan pecah guci itu. Kemudian Syekh Bahauddin berkata, engkau bohong, tidak akan pecah guci ini. Dan memang benar, guci itu tetap utuh dan tidak pecah. Kemudian wali majdub yang selanjutnya bernama Muhammad Ruwaijal al-Majdub. Adalah seorang wali soleh yang tinggal di Mesir. Seringkali ia tidur pada tungku api yang masih membara dan sama sekali tak terbakar. Imam Amr Romli berkata, kebaikan dan kedudukanku sebagai juru fatwa ini aku dapatkan atas limpahan keberkahan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Ruwaijal. Suatu ketika beliau memasuki rumahku dan berdiri di dekat kepalaku, lantas berkata,
akan dibukakan kebaikan untukmu. Kemudian beliau keluar dari rumahku. Ketika bala tentara Sultan Salim bin Utsman menguasai Mesir, Muhammad Ruwaijal berteriak kencang, "Apa gerangan dosa Ruwaijal? Hingga kalian akan memenggal lehernya." Dan ketika melintas di depan jendela rumah Syekh Anan, Ruwaijal mengatakan hal yang sama. Tak lama kemudian ternyata para askar itu benar-benar menangkap Syekh Ruwaijal dan memenggal kepalanya di dekat Masjid Jami di depan Babel Bahar Baulak. Syekh Ruwaijal pun wafat dan dimakamkan di kompleks pemakaman Al-Jazirah. Kemudian wali Majdub yang selanjutnya adalah Muhammad Furfur Al-Majdub. Tidak sebagaimana lazimnya para sufi yang suka memelihara jenggot, Muhammad Furfur berpenampilan lain, yakni selalu mencukur rapi jenggotnya. Muhammad Furfur memiliki banyak sekali karomah, antara lain beliau ini suka berjualan buah jeruk. Barang siapa yang membeli jeruk darinya, lantas memakannya, maka akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Muhammad Furfur memiliki seorang saudara yang berjualan buah lobak. Barang siapa membeli buah lobak darinya, lantas memakannya, maka akan sembuh pula dari penyakit yang dideritanya. Suatu ketika, salah seorang pengikut Syekh Ali Al-Khawas menderita sakit radang tenggorokan yang tak kunjung sembuh, hingga membengkak besar dan menutupi saluran tenggorokannya. Kemudian diperintahkan oleh Syekh Khawas agar membeli daun lobak yang dijual oleh saudaranya Muhammad Furfur. Maka berangkatlah ia ke Babul Azhar, tempat sang syekh berjualan lobak. Setelah daun lobak itu ditelannya, maka sembuhlah dari penyakitnya. Syekh Muhammad Furfur wafat di Mesir pada tahun 924 Hijriah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Munawi. Ibrahim Al-Majdub adalah salah satu wali Majdub dari sederetan banyak wali-wali yang nyeleneh atau jazab. Memiliki julukan lengkap Ibrahim Abu Lihaf Al-Majdub As-Sohi. Beliau termasuk aulia yang memiliki ahwal yang tidak lumrah. Antara lain, beliau ini terlihat kemana-mana tidak pernah memakai penutup kepala dan lebih suka tinggal di sudut-sudut benteng Jirakas. Menjelang runtuhnya daulah Jirokas, Ibrahim meminta kunci benteng kepada Sultan Al-Ghawri, namun tidak diberikan. Tidak lama kemudian, Jirokas mendapat serangan mendadak dan jatuh ke tangan musuh. Ketika Ibrahim meminta kunci benteng, Sultan berkata, "Jangan hiraukan orang jadab ini." Mendengar jawaban Sultan, Ibrahim pun bergegas meninggalkan benteng dan pergi ke kota Kairo. Dan terjadilah apa yang terjadi pada saat itu. Andai saja Sultan menghargai dan menuruti permintaan Ibrahim Al-Majdub, mungkin saja nasib buruk tidak akan menimpa Sultan dan kerajaannya. Namun rupanya takdir berkehendak lain. Kemudian ada seorang wali jazab yang bernama Ibrahim Al-Majdub Al-Misri. Ibrahim yang satu ini biasa dipanggil dengan laqab Ibnu Khuraithah. Beliau ini tinggal di negeri Mesir. Berkata Ali Al-Khawas, sesungguhnya Ibnu Khuraithah ini termasuk golongan aulia Naubah. Setiap kali akan terjadi musibah, bencana ataupun kesusahan, beliau ini dapat mengetahui sebelumnya dengan pandangan basyurahnya. Seringkali Ibnu Khuraithah ini memberikan isyarat dengan baju gamis yang dipakainya. Apabila yang dikenakannya itu baju yang sangat sempit, maka menandakan musibah dan kesusahan itu masih akan terus berlangsung. Dan jika yang dikenakan itu pakaian yang longgar, maka berarti musibah itu telah berakhir. Ibnu Khuraithah atau Ibrahim Al-Misri ini wafat pada tahun 920 Hijriah dan dimakamkan di luar Babul Futuh Mesir. Kemudian
wali masjid yang selanjutnya bernama Ibrahim Al-Uryan. Dijuluki Al-Uryan karena beliau selalu telanjang. Karena seringkali naik di atas mimbar dan berpidato dengan bertelanjang bulat, tanpa selai benang pun menutupi tubuhnya. Berkata Imam Asy-Sya'rani, Ibrahim Al-Uryan ini setiap kali berjumpa dengan siapa saja selalu mengucapkan salam seraya memanggil nama orang yang dijumpainya itu. Selain itu, seringkali naik mimbar dan berpidato dengan tubuh bertelanjang bulat. Dalam pidatonya, Ibrahim Al-Uryan menyebut apa saja yang akan terjadi dalam sepekan ke depan. Dan apa yang dikatakannya itu benar-benar menjadi kenyataan dan tidak pernah meleset sama sekali. Ketika masyarakat mulai resah akan keberadaan dan ulah Ibrahim yang nyeleneh ini, mereka pun bersepakat untuk mengurung Ibrahim dalam kamar dan menguncinya rapat-rapat. Namun apa yang terjadi? Ibrahim selalu bisa meloloskan diri dari sekapan itu, meskipun kamarnya masih terkunci rapat. Kemudian ada Ibrahim bin Muslim As-Somadi. Beliau ini berdiam di kota Damaskus, Syria. Di antara karohmahnya ialah suatu ketika beliau berdoa memohon kepada Allah agar diberikan 4 orang anak yang masing-masing mengikuti 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Doa Ibrahim As-Somadi ini didengar dan dikabulkan oleh Allah. Beliau dikaruniai 4 orang putra yang mengikuti 4 mazhab yang berbeda, yaitu putra pertama beliau yang bernama Muslim mengikuti mazhab Maliki. Putra kedua beliau yang bernama Abdullah bermazhab Hambali. Putra ketiga beliau yang bernama Musa bermazhab Syafi'i. Dan putra terakhir beliau yang bernama Muhammad bermazhab Hanafi. Ibrahim bin Muslim As-Somadi ini wafat pada tahun 1073 Hijriah dalam usia 85 tahun. Kemudian ada Ahmad Bukhari Al-Majdub. Di tengah-tengah membaca kitab Nahwu, Ahmad Bukhari mengalami cacat, sehingga tak henti-hentinya ia mengucapkan isi dari kitab Nahwu yang dibacanya itu. Di mana-mana Ahmad Bukhari selalu membicarakan tentang i'rab dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Di antara keistimewaannya adalah ditampakkan kepadanya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan orang lain. Dan setiap kali berjumpa dengan orang yang habis melakukan kemaksiatan, maka Ahmad Bukhari meludahinya. Dan setiap berjumpa dengan orang-orang khas, beliau selalu mengucapkan Subhanallahil Mu'ti. Ahmad Bukhari wafat pada tahun 945 Hijriah dan dimakamkan di zawiyahnya di kawasan Suwaikotul Laban. Kemudian wali Majdub yang selanjutnya bernama Ahmad Al-Yamani Al-Maghribi Al-Majdub. Ahmad Al-Yamani ini bertempat tinggal di Mesir. Beliau ini sangat dihormati dan diagungkan oleh kalangan ahli thariqah dan orang-orang khas yang mengerti akan ketinggian derajatnya. Berkata Hashishi Al-Hinsoni, suatu ketika aku berjumpa dengan Ahmad Al-Yamani. Beliau berkata kepadaku, wahai Hashishi, aku baru saja berjumpa Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan beliau berkata kepadaku, jumpailah Zainal Abidin bin Al-Munawi dan sampaikan salamku kepadanya. Sesungguhnya telapak kakinya itu berada di bawah tukhum dan di atas awan, serta telah diberikan kepadanya 70.000 maqam kaum arifin. Beliau ini wafat pada tahun 1007 Hijriah, dimakamkan di kawasan Suwaikotus Sohib Mesir, di depan madrasah Khassasah. Demikianlah sedikit kisah-kisah tentang sederetan para wali-wali jadab
atau wali yang nyeleneh. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.